Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Fitrisya dari Agri Bisnis Pangan 2017 akan mempresentasikan tentang sewa guna lahan usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing untuk digunakan oleh penyewa guna usaha leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran pihak penyedia barang yang akan digunakan leasing sebagai modal. Ini adalah pihaknya. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan nasabah. Maksudnya ini pembiayaan ini dilakukan jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Ciri-ciri sewa guna usaha ini ada 3. Yang pertama itu perjanjian antar lessor dengan pihak leasing. Yang kedua itu berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak si leasing. Yang ketiga itu ada leasing membayar kepada si lessor uang sewa atas penggunaan barang asetnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing ini ada 4. Yang pertama itu ada lessor, leasing, supplier, bank atau kreditur. Metode yang digunakan pembayaran sewa guna usaha ini ada 2. Ada pembayaran sewa di muka dan pembayaran sewa di belakang, seperti itu. Manfaat dan keunggulan dari leasing sendiri itu ada, yang pertama itu ada sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa, dengan sistemnya itu sewa. Yang kedua itu usaha sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga itu dengan perjanjian sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam pengeluaran dananya dan tunai dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Jadi dengan memanfaatkan leasing ini maka perusahaan itu akan menghemat pembiayaannya itu dibandingkan dia secara tunai, begitu. Permasalahan leasing sendiri ini, permasalahannya itu terdapat pada sumber pendanaan perusahaan. Pembiayaan leasing, persoalan utama yang dihadapi perusahaan leasing ini langkanya dana yang tersedia untuk melakukan pembiayaan, termasuk kepada usaha kecil menengah. Jadi masalahnya gitu. Adapun masalah perpajakan seputar leasing. Jadi masa-masa perpajakan nih ke seputar leasing. Yang pertama ada perbedaan leasing dengan penjualan kredit dan angsuran. Yang kedua itu ada perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antar standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Yang ketiga itu ada biaya leasingnya. Yang terakhir itu ada bukan objek PPh 23 dan PPN karena dianggap sebagai jasa pembiayaan atau Undang-Undang PPN pasal 4A sampai D. Begitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.